Di video sebelumnya sudah kita siapkan media untuk kita aplikasikan epoksi, jadi kita langsung saja masuki tahapan penyampuran. Untuk epoksinya sendiri saya pakai primer sulfurser dari Niken ya lur ya. Dan untuk perbandingan 41 thinner saya sesuaikan dari kebutuhan alat saya. Nah, ini malam hari kita lanjut epoksi biar supaya besok bisa kita koreksi ya lur ya. Dan di video awal tadi sudah kita tunjukkan bahan yang akan kita pakai. Terus untuk meluruskan yang saya tangkap dari channel sebelah Lekmat Sotil, mungkin masih banyak yang gagal paham tentang one visit application. Oke lur, kita coba hilangkan kata-kata one visit application, tapi di sini kita ganti gimana caranya kita ngecat itu rapi. Yang kita inginkan tuh seperti itu lur. Mindset yang kita bangun tuh seperti itu lur. Bukan kita harus mengaplikasikannya dengan seperti one visit application tanpa place of, nggak bisa. Kalau kita pakai bahan yang cenderung seperti NC, karena NC itu mohon maaf daya tutupnya kurang, terus kita butuh berapa lapisan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terus kalau kita pakai teknik tanpa place of, kita genjot terus, pada akhirnya mungkin bisa terjadi yang namanya meleleh ya, cat meleleh, karena nggak ada kesempatan thinner untuk menguap. Nah, di sini kita luruskan gimana caranya ngecat itu rapi. Maksud di sini rapi itu begini loh ya. Misalnya ini kita anggap titik A, kita lari ke titik B dengan baris per baris overlap yang rapi, kita lari ke B. Nanti kita sambung lagi dari B ke A, rapi ya. Nah, mindset yang kita bangun itu seperti itu loh. Bukan misalnya kita ngecat dari sini, pojok sini, kita lari ke sini, lari ke sini lagi. Pada akhirnya kita bingung mana ini yang setelah kita amati kok masih ada yang belang, kita timpa lagi. Di sini kok masih ada yang belang, kita timpa lagi. Di sini masih ada yang belang, kita timpa lagi. Pada akhirnya kita nggak bisa dapetin build film atau lapisan yang konsisten. Oke lur ya, di situ poinnya kita gimana caranya ngecat itu rapi. Tuh, saya lurusin lagi, gimana caranya kita ngecat itu rapi, nggak loncat-loncat kayak kodok gitu lur. Maksudnya seperti itu, bukan semata one visit application langsung kita hajar di semua bahan yang kita pakai. Ya mohon maaf ya, kalau bahannya itu mumpuni mungkin masih bisa ngejar hasil, tapi kalau bahannya itu biasa saja, karena kita kembali ke pasar masing-masing, di daerah masing-masing, khususnya ini para pemula ya, jadi jangan gagal paham tentang teknik ini. Oke, di sini kita siap aplikasikan. Nah, sebelum aplikasi di sini ada microfiber, kita lap dulu biar supaya apabila ada kotoran itu bisa bersih ya. Di sini mampu menyerap debu. Oke, harapannya dulur-dulur jangan gagal paham tentang teknik ini. Dan nanti di sini kan ada yang belang-belang ini lur, nanti kita mungkin akan dulukan untuk penyemprotan epoksinya, baru kita lakukan teknik yang ibaratnya benar ya. Ini saya kepaksa bikin video lagi untuk meluruskan lagi ya, nggak apa-apa lah. Yang penting penonton atau dulur-dulur yang masih pemula jangan sampai tersesat seperti itu, karena berbahaya sekali. Oke, kita ambil epoksinya dulu dan kita nyalakan diesel. Mungkin HP-nya saya matikan dulu ya lur ya. Oke lur ya, nanti kita dahulukan yang bagian yang belang-belangnya dulu. Kita flash off sebentar ya, sekitar 5 detik untuk tutup penguapan. Kalau kita langsung basahin nanti takutnya jadi pulau ya lur. Dan nanti kalau sesi penyemprotan mungkin saya nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong ya, karena saya pakai masker dulu. Oke, kita langsung saja, udah siapin. Oke lur, dari sini kelihatan nggak ya? Kita tembak ke belakang.
Oke lur, seperti yang saya bilang di sini kita akan dahulukan dulu yang bagian-bagian yang belang-belang itu. Nanti di dua panel itu kita dahulukan dulu, terus kita flash off ya kurang lebih 5 detik untuk butuh penguapan tinernya ya. Tujuannya apa? Supaya media yang belang-belang itu nanti cepat tertutup dan nggak menimbulkan pulau ya lur ya. Oke, untuk panel pertama sudah kita lakukan penyemprotan. Di sini lanjut untuk panel kedua. Nah, untuk keterangan panel kedua di sini mungkin lebih sedikit banyak kita semprot di bagian yang belang itu, sama di situ bisa dulu lihat di situ ada banyak nat atau garis-garis timbul. Di situ mungkin nanti saya lebih sedikit perbanyak untuk epoksinya karena saya ingin dapat lapisan yang lumayan tebal untuk supaya dapat mengcover sebagai pelapis dempul ya, jadi nggak gampang terkikis ketika kita melakukan pengamplasan. Oke lur, kita close up sebentar untuk penguapan ya, paling 4 detik lah. Kita bantu buang overspray-nya. Ini titik A. Oke lur, kita sudah memasuki sesi penyemprotan dengan aplikasi gimana caranya kita ngecat itu rapi. Nah, kita usahakan hilangkan dulu kata-kata one visit application. Saya tekankan lagi, garis bawahnya adalah gimana kita ngecat itu rapi supaya kita dapetin bill film yang atau lapisan yang konsisten ya lur ya. Karena setiap pengecatan itu tidak dipungkiri pasti ada sesi pengamplasan, supaya saat pengamplasan kita nggak kecolongan atau terkikis, mungkin bisa terjadi botak atau kehabisan lapisan gitu ya lur ya. Jadi kalau kita tahu lapisannya itu konsisten, kita ngamplas pun nggak ragu-ragu. Oke, di sini bisa dulur-dulur lihat sendiri, dari titik A saya akan menuju ke titik B, dan untuk overlap saya usahakan rapi serapi-rapinya. Terus untuk ritme mungkin saya ngikutin kemauan si alat karena saya nggak bisa ajakin ngebut. Dan di sini kalau untuk pengaplikasian epoksi kemungkinan besar nggak bisa kalau kita mainnya ngebut banget, karena rawan sekali untuk overspray yang berlebih, dan biasanya untuk sifat epoksi ini gampang masir kalau kita nyemprotnya ngaco. Oke lur, untuk di sini kita langsung ke titik B. Nah, oke, karena ini epoksi dan ini bukan bahan yang ibaratnya ada lumernya, ada floatannya. Di sini kita press off sebentar ya, kemungkinan di angka 5-6 detik untuk kita butuh penguapan tinernya, karena kita kalau langsung tembak atau tanpa press off itu takutnya beler atau meleleh-leleh, menetes-netes, jadi nanti jelek sekali ya lur ya. Bukan jelek sekali, bukan masalah apa, tapi di situ pasti nanti akan terjadi ibaratnya kayak semacam gelombang-gelombang gitu ya. Kalau semacam bahan itu meleleh pasti ada gelombang-gelombang, jadi itu nanti sangat mengganggu sekali saat proses pengamplasan. Dan oke, bisa dilihat sendiri teknik yang saya aplikasikan ini, dari titik A ke titik B, saya lanjut dari B ke A dan selesai.
Untuk overlap masih rapi, saya usahakan serapat mungkin. Terus untuk ritme tetap saya ikuti alat yang saya pakai. Oke lur, untuk sesi pertama sudah selesai, kita simpan dulu, kita masuki panel kedua. Oke lur, untuk sesi panel kedua ini kemungkinan saya jelaskan lagi. Untuk di titik-titik tertentu dulur-dulur bisa lihat sendiri ya, untuk tangkinya itu ada semacam nut atau garis yang timbul. Nah di situ nanti kita akan lebih kasih lapisan yang lumayan tebal, jadi kita aplikasikan terdahulu baru kita lakukan untuk pengaplikasian secara teratur. Dan kenapa saya kasih lapisan yang mungkin bisa dibilang agak tebal, di situ saya ingin epoksi mengcover peran daripada dempul ya, atau peran daripada cat yang terdahulu. Kenapa? Karena di situ nanti mungkin kita masih ada sesi pengamplasan, supaya waktu pengamplasan si epoksi ini enggak gampang terkikis dan gampang kehabisan lapisan. Nah, jadi di situ saya mungkin akan kasih lapisan yang lumayan tebal. Dan oke lur, di sini mungkin dulur-dulur bisa lihat sendiri videonya agak ngeblur, mungkin kameranya kena getaran apa ya lur ya, dan itu nggak penting sekali. Tapi di sini saya ingin menegaskan lagi bahwasanya one visit application kemarin yang kita usung pertama itu sebenarnya kan kita ngaplikasikannya di bahan clear, supaya apa, ketika kita melakukan penyemprotan di luar ruangan itu minim yang namanya debu menempel di media. Dan terutama kalau kita pakai flash off, kemungkinan besar debu itu bisa tertanam setelah lapisan pertama dan kita timpa lagi gitu. Jadi pemahamannya di situ ya lho ya. Dan kalau untuk clear mungkin masih ada sesi loomer, sesi flow tank. Jadi kalau kita melakukan tanpa flash off itu masih aman. Tapi kalau untuk bahan lain, terutama cat atau cat yang berpartikel, terus candy tone, terus NC, kalau kita main pakai one visit application seperti itu nggak bisa lur, karena si bahan ini mungkin ada perlakuan atau ada sifat dan karakter masing-masing. Jadi jangan gagal paham ya. Nah untuk di sesi ini saya nggak mau bohong, di sini bisa dulu lihat sendiri. Setelah saya mengaplikasikan lapisan pertama, layer pertama, saya flash off sebentar ya, kurang lebih 5 atau 6 detik saya lakukan pengaplikasikan layer kedua. Nah kalau untuk nanti misalnya ada bang kok one visit application di flash off, ini sebenarnya bukan one visit application yang kita usung, yang kita bangun mindsetnya itu gimana caranya kita ngecat itu rapi. Jadi jangan gagal paham ya, one visit application itu istilahnya. Nah untuk prakteknya kita usung gimana ngecat itu rapi. Oke lor, bisa dilihat sendiri ya, untuk overlapnya, untuk jaraknya saya usahakan konsisten. Dan angin yang saya pakai kalau untuk jenis epoksi ini nggak perlu besar-besar, karena kita di sini sekali lagi epoksi kita butuh lapisan, oke, bukan butuh tekstur atau butuh tampilan, tapi kita di sini butuh lapisan supaya ketika kita mau pengaplikasian cat itu epoksi ini dapat mengcover supaya media itu benar-benar lurus, benar-benar halus. Nah di sesi ini mungkin kita akan aplikasikan saja
Tapi nanti di next video kita akan lakukan sesi correction. Jadi seberapa layak epoksi kita akan naikkan ke base, seberapa lurus epoksi kita akan naikkan base. Nanti di sini ada part-partnya ya. Pokoknya nanti kita akan jelaskan satu persatu untuk proses pengecatan yang benar ya lur ya. Oke lur, kita tinggal dulu ya, biar nggak pengap. Ruangannya pengap. Nanti kita kesini lagi. Saya matikan dulu HP-nya ya. Nah, oke lur. Ini untuk epoksi sudah selesai dan kita lihat dulu. Nah, nanti di sini kita masih ada tahapan koreksi epoksi, seberapa layak epoksi kita akan naikkan ke base. Nah, untuk videonya kita sambung aja ya. Ini proses aplikasi yang benar dan rapi seperti apa kita sudah aplikasikan, dan ini nanti kita akan besok siangnya kita koreksi mana aja yang perlu diperbaiki. Nah, tunggu videonya ya. Ada trik tersendiri nanti buat dulur-dulur supaya kita dapetin hasil yang mulus. Oke lur, saya pamit undur diri. Hari sudah malam, silakan dulur-dulur lanjut kelonan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.